untaian doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang kemudian diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzukirat 'indahu falam yusalli 'alayha." Doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepadaku, tapi ketika mendengar namaku, tetapi mereka adalah orang yang tidak mau bersolat padaku. Kalau kemudian Al-Quran menggambarkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kemudian memberikan gambaran bagi kita, kalau seandainya Allah dan seluruh para malaikatnya berselawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita, umat yang kemudian dirindukan kedatangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan bersama beberapa para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqautu ila ikhwati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku itu rindu akan saudara-saudaraku. Pada saat yang bersamaan sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa yang Anda maksud sebagai orang saudara yang engkau kemudian rindukan kedatangannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tu ba'di wa yu'minu bi wa lam yurani. Ada umat yang tidak pernah melihatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berinteraksi denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang ini adalah orang yang paling cinta kepadaku. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika memberikan gambaran terhadap hadis ini, paling ada tiga tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umat yang dicintai itu, umat yang dirindukan itu. Pertama adalah di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-haud, di telaga al-haud. Yang ketiga adalah di setiap pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil, orang yang paling bakhil di antar umatku siapa? Dzukirat 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang paling bakhil itu adalah bukan orang yang memiliki banyak harta, kemudian tidak mau kemudian mengulurkan hartanya kepada orang lain. Bukan orang yang bakhil itu, kata Nabi, bukan orang yang memiliki banyak kemewahan dunia kemudian dia tidak bagi kepada orang lain. Tetapi orang yang paling bakhil di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara telinga-telinga mereka, tetapi mereka enggan bersolat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya haqqul lahu syafaati yaumil qiyamah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang bersolat padaku maka orang ini akan berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum tuhsyaruna yaumil qiyamah. Nanti kalian itu akan digiring ke padang mahsyar, huratan ufatan gurla, dalam tiga keadaan. Pertama, Anda tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian selapun yang melekat pada badan kita, dan bagi kaum laki-laki tidak ada khitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan, tudana syamsu yaumal qiyamati. Nanti di hari kiamat kemudian matahari akan didekatkan dengan mereka. Maka di antara mereka itu akan mengeluarkan keringat yang begitu luar biasa. Disitulah kita butuh satu keistimewaan, satu keajaiban. Yang keajaiban itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan haqqul lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pernah bersolat padaku ketika situasi yang sangat genting dalam kehidupan mereka. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rindu kepada kita, pertanyaannya, kenapa kemudian kita tidak rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba kita lihat sirah nabawiyah, bagaimana menunjukkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pangkuan Sayyidina Aisyah,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati ajal beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak berbicara tentang harta, tidak berbicara tentang kepemimpinan, tidak berbicara tentang bisnis, tidak berbicara tentang hal-hal lain termasuk anak cucu mereka. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di titik akhir daripada percakapan beliau dengan seluruh para sahabat yang hadir pada waktu itu adalah ummati, ummati, ummati. Ini kata para ulama menyebutkan bahwa begitu luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Lantas apa dan bagaimana kemudian kita merespon cintanya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Tentu dengan banyak-banyak bersolat pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untayan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling celaka. Yang kedua adalah waman adraka Ramadan thumma salakha falam yughfal lahu. Ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, bahkan mereka berpuasa di hari pertama sampai hari ke-30, tetapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Allah akan hapus seluruh dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Tetapi kenapa ada orang kemudian masuk kepada bulan Ramadan, bahkan mereka sudah berada di hari ke-28, tetapi mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Bakar Az-Zar'i menyebutkan at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Bisa jadi ketika dulu mereka sebelum datang Ramadan kemudian tidak ada persiapan di antara mereka, sehingga ketika mereka masuk ke dalam Ramadan mereka memasuki Ramadan tanpa harus ada persiapan yang maksimal. Sehingga apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu saja lewat saja. Ramadan begitu saja lewat. Qiyamul Lail begitu lewat. Tilawah hanya begitu lewat. Tahajud begitu lewat saja, begitu saja. Dan tidak ada perubahan-perubahan dalam hidupnya. Padahal Ramadan ini adalah madrasatul haya. Bagaimana kemudian sekolah kehidupan. Yang diinginkan dari Ramadan itu adalah kita masuk ke dalam sebuah sekolah diklat ini selama 30 hari kemudian kita ditempa. Harusnya setelah keluar dari Ramadan ini yang disebut dengan Jamiah Al-Haya ini kemudian kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka kata para ulama, di antara ciri-ciri amalan orang di bulan puasa itu diterima, nanti bisa dilihat. Di antaranya adalah kalau seandainya perilakunya jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka amalan seseorang itu maka cirinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum Ramadan kita tidak terbiasa datang ke Masjid Subul Salam, tetapi ketika Ramadan di hari pertama kita berada di saf pertama, di hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30. Tetapi ketika datang Syawal sudah tidak nampak batang hidungnya, maka jangan-jangan Ramadan kita, ya salat kita, tahajud kita, tarawih kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita catat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, "Kafa aliman bil munafiki ay yakuna ar-rajula jaral majid wa lam yurafihi." Ciri orang yang munafik yang bisa ditandai dari kemunafikannya itu adalah ketika rumahnya bertetangga dengan masjid, tetapi batang hidungnya tidak pernah kelihatan di masjid. Jangan sampai kita kemudian wujud kita ada di Ramadan, tidak ada hari yang terlewatkan kecuali kita ada di masjid. Ketika Syawal sudah datang, begitu sandal pun tidak pernah kelihatan. Apalagi orangnya. Jangan-jangan kita yang terindikasi sebagai orang yang dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ini sebagai satu contoh. Jangan-jangan kemudian kita ini hanya sebatas datang Ramadan hanya mengikuti tren dan tradisi. Tidak ada perubahan-perubahan yang melekat pada diri kita sehingga kita keluar Ramadan termasuk orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang kedua didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Muhammad SAW sebagai orang yang paling celaka dunia akhiratnya. Dan ketiga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Muhammad SAW siapa mereka? Waman adraka walidayhi au kilahuma indal kibar falam yudkhilal jannah. Ada anak yang sudah sukses,
punya banyak perusahaan, dihormati di sana sini, rumahnya begitu mewah, kendaraannya begitu luar biasa, karyawannya ribuan, tetapi ibunya di kampung, sekalipun tidak pernah ditelepon, tidak pernah ada rasa bahagia di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Falam yudkhilil jannah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampinkan doa malaikat ini dengan falam yudkhilil jannah, tidak pernah akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda ketika perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berjihad bersama Anda?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik kepada pemuda ini, "Atajidu walidaika?" Apakah masih kedua orang tuamu? Maka anak muda ini mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya, masih ada ibuku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji rijlam rijlaiha falqal jannah." Kamu putar badanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu berada di telapak kaki ibu. Orang Arab dulu mengatakan, "Birru abakum tabarrau abna'akum." Berbaktilah hari ini kepada kedua orang tuamu, maka esok hari engkau dan anak keturunanmu akan menjadi orang yang paling bahagia, karena mereka adalah orang yang paling hormat kepada Anda. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini yang masih kedua orang tuanya di kampung, kita yang sudah sukses hari ini di kota, mari hari ini tengok, mari hari ini lihat, uang bisa dicari, tetapi kesempatan waktu bersama orang tua itu kalau sudah tidak ada, disitulah saatnya kemudian kita akan merasa menyesal seumur hidup kita. Yang memiliki kesempatan hari ini pulang-pulanglah, karena ada rasa rindu yang begitu tidak bisa diungkapkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Bisa jadi anak tidak bisa merasakan rindu orang tua, tetapi rindu orang tua begitu besar kepada anaknya yang sudah sukses di kota, memiliki jabatan, memiliki kekayaan begitu mewah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya yang sudah wafat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada ibunya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan hari ini orang tua yang dulu begitu gagah, sosok laki-laki yang begitu hebat, laki-laki yang begitu satria, begitu gagah fisiknya. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suaranya sudah mulai terbata-bata, penglihatannya sudah mulai rabun, kulitnya sudah mulai memudar, pendengarannya sudah mulai berkurang. Hari ini tidak seperti dulu lagi. Hari ini hanya bisa dari kamar mandi ke kamar tidurnya, berbaring setiap hari dari pagi sampai malam hari. Dialah sosok ayah, dialah sosok abi, dialah sosok bapak yang kita panggil dulu, yang kita kemudian digendong di sana ke sana kemari. Ketika kita mengatakan abi, ayah, bapak, hari ini sudah terbaring, tidak bisa berdiri. Seorang perempuan yang begitu nan cantik saat itu, yang begitu diidolakan oleh banyak orang, hari ini rambutnya sudah mulai memutih, kulitnya sudah mulai melembut, suaranya sudah mulai terbata-bata, giginya sudah mulai tidak ada, pendengarannya sudah mulai menurun, penglihatannya sudah mulai berkurang. Rindu yang begitu besar tidak mampu dia ungkapkan. Dia hanya mampu memendam dalam hatinya. Dialah ummi, dialah ibu, dialah mama yang dulu setiap kita mau makan kemudian dia berlari mengikuti kita berlari. Dia mencari setiap waktu ketika kita harus butuh makan. Dialah sosok ibu yang hari ini hanya bisa terbaring di kamar,
dan hanya bisa bergeser ke kamar mandi, yang hari ini mungkin terbaring di rumah sakit, telepon, minta waktu dengan mereka, pulang. Kalian sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Bukankah kata Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ketika ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dan mengutip salah satu dari hadis Imam Al-Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tua sudah meninggal dunia, kemudian orang tua yang sudah ada di alam barzakh melihat perilaku anak-anaknya di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana khairan fabshiru. Apabila anak yang masih hidup di dunia ini kemudian saleh dan salehah, maka orang tua pada saat yang bersamaan di alam kubur itu kemudian berbahagia. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana syarran fa ahzinu. Apabila perilaku anak-anak yang masih di dunianya, ahli warisnya masih melakukan maksiat dan dosa dan tidak bertobat-tobat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'azinu, mereka meneteskan air mata di alam kuburnya. Sedih betul orang tua yang anaknya masih korupsi, masih memakan riba, masih berzina, masih berselingkuh, dan melakukan dosa-dosa lainnya. Orang tua yang ada dalam kubur itu fahzinu, kata Nabi, bersedih mereka. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan pernah cabut nyawa anak kami sampai Engkau memberikan mereka hidayah sebagaimana hidayah itu telah melekat pada diri kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan dan menggambarkan kepada kita, kalau orang tua yang sudah ada di alam barzakh saja begitu luar biasa kepada anaknya yang masih hidup, bagaimana dengan orang tua yang hari ini di kampung? Bagaimana dengan orang tua yang hari ini masih hidup, masih bernapas, dan dia tidak mampu mengukur rasa cintanya kepada kita? Justru anak yang hari ini yang sudah sukses, yang sudah begitu luar biasa dalam hidup ini, harusnya jauh lebih sering menanyakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu pada satu saat nanti bagaimana rindunya orang tua ketika kehilangan anak, ketika kita sudah memiliki anak dan keturunan. Hari ini mungkin kita biasa-biasa saja, tetapi jangan sampai kemudian kita menyesal pada suatu saat nanti ketika abi, umi, bapak, ayah, mama, bunda itu sudah tidak ada yang kita panggil kecuali namanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar 3 orang ini kemudian didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang paling celaka, kemudian diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan peringatan bagi kita, memberikan refleksi bagi kita, pengingat bagi kita. Mari hari ini kita bersolat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari hari ini kita sudah berada di hujung, kita maksimalkan masih 1-2 hari ke depan. Dan mari hari ini berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka Allah akan jadikan rezekimu seperti para raja-raja. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin
اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم عليك اليهود الذين قتلوا أطفال المسلمين ونساء المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم هون علينا في سقرات الموت اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة يا عباد الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So terus waktu dulu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.